Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil mujahidin at-tahirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah rahimakumullah wa arsyadakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah kita kirimkan dari lingkungan PT Badak LNJ Bontang menuju Masjid Madinah Al-Munawwarah. Marilah kita pada kesempatan yang mulia ini taklim thalabul ilmi, di mana peran thalabul ilmi ini sangat penting di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara sebagai umat Islam yang ingin selalu hidup dalam suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di negeri yang baik, negeri yang penuh dengan keamanan, kebaikan, dan Allah memberikan pengampunan penuh kepada kita. Hanya dengan nilai-nilai Islam, syariat Islam lah yang akan mampu membawa kita kepada kehidupan bahagia di negeri yang kita yang tercintai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang masalah riba yang dibahas di dalam kitab Al-Um, kitab yang merupakan karya besar monumental dari Imam Syafi'i yang umat Islam sudah seharusnya banyak melakukan telaah, di mana pada kesempatan akhir-akhir ini saya melihat ada gairah masyarakat muslim yang ingin kembali kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu manusia serba permisif, enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang tidak riba. Kadang-kadang mereka tidak mengerti yang riba itu bagaimana sih, dan yang enggak riba itu bagaimana. Kadang-kadang saking euforianya begitu mengenal riba, semuanya dianggap riba. Padahal sebenarnya cara memandang riba darinya itu ada yang salah, karena tidak memahami. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekelumit tentang masalah riba. Saya hanya ingin memfokuskan riba fadl. Sebenarnya riba itu secara garis besar ada dua, riba fadl dan riba nasiah. Nah, riba fadl itu adalah riba yang terjadi karena adanya barter. Misalnya di zaman awal sejarah manusia, mau jual beli barang itu dengan barter, dengan tukar menukar. Ya, misalnya si
Ahmad punya gandum, padahal dia perlu garam. Ia ingin menukar gandumnya dengan garam. Atau punya emas, mau ditukar dengan uang misalnya. Begitu seterusnya zaman barter. Sebenarnya pada dasarnya membarterkan barang itu sesuai dengan perkembangan zamannya memang sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Pasti terjadi. Tapi yang jadi masalah itu kan jika pertukarannya itu kemudian ada yang dizolimi, ada yang merasa dikurangi. Yang menukar itu lebih untung daripada yang ditukar misalnya. Nah, inilah kemudian timbul masalah yang terkait dengan riba. Kan pada prinsipnya kan berinteraksi atau bertransaksi itu kan la tadlimuna wa la tudlamun. Tidak boleh ada yang mendolimi dan tidak ada yang boleh didolimi. Nah, dari sinilah kemudian timbul adanya penataan berupa masalah fikih tersebut. Pada dasarnya misalnya tanaman-tanaman yang tumbuh yang kemudian menghasilkan panenan yang memang bisa dimanfaatkan, itu pada dasarnya kan akhirnya setiap orang membutuhkan apa saja kan mesti menukarnya. Nah, ternyata dalam Islam itu sendiri ada aturannya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, an Ubadah ibni Somit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la tabi'ud dhahaba bid-dhahab. Dari Ubadah bin Somit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menukar emas dengan emas. Walal waraq bil waraq, dan jangan pula menukar uang dengan uang. Walal burra bil burri, dan jangan menukar gandum dengan gandum. Walas sa'ira bis sa'ir, dan jangan menukar gandum yang masih berkulit dengan gandum yang masih berkulit. Walal milha bil milhi, dan jangan pula menukar garam dengan garam. Illa sawa'an bi sawa'in, kecuali sama nilainya. Ainan bi ainin, yang disaksikan secara langsung. Yadan bi yadin, secara langsung, tangan dengan tangan. Walakin bi'u az-zahaba bil waraq, tetapi tukarlah emas dengan uang kertas, ya. Wal waraq bidzahabi, uang kertas dengan emas. Wal burra bis sa'ir, dan gandum yang sudah terbuka kulitnya dengan yang masih tertutup kulitnya. Was sa'ira bil burri, gandum yang masih tertutup kulitnya dengan gandum yang sudah terbuka. Wat tamri bil milhi, kurma dengan garam. Wal milha bit tamri, dan garam dengan kurma. Yadan biyadin, secara langsung. Kaifa syi'tum, sekiranya kalian berkehendak. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita menukar barang yang sama itu dilarang, tidak diperbolehkan. Misalnya emas ditukar dengan emas, kemudian uang kertas yang sama dengan uang kertas, misalnya rupiah dengan rupiah, kemudian syair yang sudah dikuliti dengan syair yang sudah dikuliti, atau yang masih berkulit dengan juga garam dengan garam, kecuali sama nilainya. Jadi boleh kalau nilainya sama, nggak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan maka itu riba namanya. Terus syaratnya juga harus secara langsung, ya dan biadin, kemudian langsung dilihat, disaksikan ainun. Kita boleh menukar emas dengan uang, boleh. Kemudian
uang biasa dengan emas, bisa juga. Kemudian kita menukar gandum yang sudah terkuliti dengan yang belum terkuliti, boleh. Garam dengan kurma, sebaliknya kurma dengan garam. Nah itu boleh ya. Misalnya gini, contoh. Kita punya uang rupiah, pergi umroh atau haji. Kemudian kita tukar uang rupiah kita dengan uang real, itu boleh. Ya. Secara langsung kita serahkan, kemudian kita menyaksikan langsung. Nah yang tidak boleh adalah jika kita menukar yang sama. Ya. Terus nanti nilainya berbeda. Misalnya saya punya uang 1 juta rupiah recehan. Nah, kemudian saya tukar dengan 950 yang ratusan misalnya. Nah, kelebihan 50 itu tadi adalah merupakan riba. Tapi kalau seandainya saya ingin menukar uang 1 juta menjadi recehan 1 juta juga. Nah, kemudian saya harus memberikan upah kepada orang yang menukar. Nah, itu transaksinya berbeda. Misalnya kita menyuruh ojek, tolong dong tukarkan uang 1 juta saya ini supaya menjadi 5 ribuan. Nah, terus tiba-tiba ojeknya bilang, Pak, kalau uang 1 juta itu jadinya cuma 950. Nah, itu riba. Tapi supaya tidak riba, ya harus ada akad upah. Misalnya ojeknya bilang, Pak, saya ini kan kalau nukar ke sana kan perlu bensin. Saya kan perlu beli makanan juga, jauh, capek. 50.000 ya untuk upah saya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi tergantung daripada akadnya. Jadi jangan sampai kita ini dengan memahami riba, seolah-olah riba itu seperti jual beli, terus kita samakan antara riba dan jual beli. Karena Allah mengancam orang yang makan harta riba itu seperti orang yang berdiri kerasukan kesambet setan nanti di akhiratnya begitu. Kenapa begitu? Karena ini orang menyamakan antara jual beli dan riba. Jadi sebenarnya orang makan riba dengan jual beli sama aja. Orang jual beli juga mau untung, orang riba ini juga mau untung, sama-sama untung, ya sama aja kan. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislul riba. Tapi Allah sebenarnya tidak mengharamkan jual beli, tapi riba yang diharamkan. Jadi jangan kemudian yang nggak riba dibawa-bawa ke riba, jual beli yang disamakan dengan riba. Nah ini yang tidak dibenarkan. Membahagiakan bagi kita sebenarnya ketika kita hari-hari ini, saat-saat ini semakin punya semangat untuk mendalami kembali karya-karya besar yang pernah secara monumental diwujudkan oleh Imam Syafi'i tentang masalah riba ini. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa ketika kita menukar barang yang sama itu harus punya nilai yang sama. Sawaan bisawain. Kemudian juga kita secara langsung yadan biyadin dan juga ainan biainin kita saksikan. Sehingga saling meridhoi di antara kedua orang yang sedang bertransaksi. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Sebab kalau seandainya akhirnya ada yang dirugikan dan ada yang merugikan, maka itu kezaliman. Dan kezaliman ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah.
Allah akan menghapuskan berkahnya riba, tapi Allah akan menumbuh kembang suburkan barokahnya orang yang bersedekah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.